A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat yang baru yang sebelumnya sesuai urutan mundur ya, kajian kita tafsir ini sesuai urutan mundur. Surat sebelumnya surat An-Nazi'at, yang malaikat maut sudah selesai. Berikutnya surat yang baru sesuai urutan mundur yaitu surat An-Naba. Nah, An-Naba ini kalau dalam urutan juz, ini surat pertama dari juz ke-30. Nah, karena kajian kita ini kajian juz amma, ya, kajian juz ke-30 itu dari Al-Quran, tapi dimulainya dari belakangnya dari surat An-Nas. Nah, sekarang sudah sampai ke surat terakhir dari juz amma, ya, urutan mundurnya yaitu surat An-Naba. Penamaan. Yang bagian pertama nih, penamaan surat ini dinamai juga surat Amma. Ya, itu dia nih ya, surat Amma nih, sehingga sering disebut juz ke-30 ini juz Amma. Nah, Amma ini nama salah satu nama gitu ya. Salah satu nama surat itu dari juz dari surat An-Naba. Ah, seperti juga surat apa namanya, surat yang lainnya juga ada beberapa apa namanya, ada beberapa surat yang memiliki lebih dari satu nama. Al-Fatihah, kalau surat dari semua surat di dalam Al-Quran yang paling banyak namanya itu Al-Fatihah. Namanya ada 13-nya, surat Al-Fatihahnya ada 13 nama. Contoh lain misalnya surat kulhu kulhu ngetop, surat apa? Kulhu. Udah dari dulu memang ada yang menyebut nama itu jadi nama, iya. Kemudian surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab juga ada nama lainnya surat Al-Masad. Itu diambil dari kata terakhirnya di surat Al-Lahab, fi jidha hablum mim masad. Ada juga yang menamainya surat Al-Masad. Ada lain-lain lahnya, banyak pokoknya di dalam Al-Quran itu satu suratnya yang memiliki lebih dari satu nama. Nah, ini surat An-Naba. Nah, nama lainnya atau disebut juga surat Amma. Nah, surat Amma itu diambil dari kata pertama dari surat ini, Amma yatasaalun. Nah, surat Amma malah lebih dikenal kan dengan juz terakhir ini, juz ke-30 dari Al-Quran ini. Al-Quran kan seluruhnya 30 juz. Juz terakhirnya juz ke-30, seluruhnya ada 30 juz. Nah, juz terakhir dikenal dengan sebutan juz amma. Nah, maksudnya kan ini juz yang dimulai oleh surat yang namanya surat amma. Jangan anehnya kita mendengar surat amma. Mungkin bagi kita namanya lebih familiar dengan An-Naba, surat ini ya. Ada duanya namanya surat Amma dan surat An-Naba. Dua-duanya kata Amma ataupun An-Naba itu diambil dari kata yang ada di ayat pertama. Kalau Amma gitu artinya ini adalah bahasa Arab batu ieu mah. Amma itu pakai syaddah membacanya ya Amma. Pakai syaddah membacanya jadi demikian. Kalau tanpa syaddah kan ama gitu ya, ama. Kalau pakai syaddah di huruf mimnya jadi amma. Ini sebetulnya dua kata, satu an gitu asalnya. Riweuh kita lah nerangkeun nu kieu mah. An itu huruf jar, kemudian ma
itu isi mausul penlieur teh di kieu mah geus ama pokona mah lah. Awah bahasa Arab terliur gitulah pokoknya namanya. Ama teh asalnya dua kata an dan ma, kemudian diidghamkan. Mungkin kenalnya istilah idgham mah. Ternyata idghamnya bukan hanya secara bacaan tapi secara tulisan juga diidghamkan, dilebur. Nunnya asalnya an, nunnya hilang, nulisnya digabung dengan ma, nunnya hilang ganti dengan syaddah gitu. Asal nama kronologis gaya tahu karena itu teh selir lah dibawa ke bahasa Arab mah. Nah, penamaannya baik yang menyebutnya surat Amma ataupun surat An-Naba, dua-duanya itu ada di kata kedua kata tersebut ada di ayat pertama dari surat ini, yaitu amma yatasaalun anin nabail azim. Ya, ayat keduanya An-Naba nama amma yatasaalun itu ayat pertama, anin nabail azim. Nah, an-nabanya ada di ayat yang kedua bukan ayat pertama ya. Nah, kalau amma tadi demikian, an dan ma artinya tentang apa itu tah, an ma itu asalnya dua, tentang sesuatu atau apa yang yatasaalun, yang sering dipertanyakan. Itu tuh arti amma yatasaalun teh, tentang atau mengenai sesuatu atau mengenai apa yang sering gitunya dipertanyakan, jadi pertanyaan, diperbincangkan. Anin nabail azim, nah ini arti an-nabanya, yaitu tentang berita yang besar. An-naba itu artinya berita. Anin nabail azim. Nah, an-naba itu artinya berita. Pernah juga nih di beberapa waktu yang lalunya saya terangkan utusan Allah itu ada sebutannya nabi, ada juga sebutannya rasul, itunya utusan. Nah, secara makna bahasa, nabi itu pembawa naba, artinya an-naba itu berita. Jadi kalau nabi artinya pembawa berita, beritanya an-naba. Bedanya dengan, nah ini juga bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesianya, kabar. Kabar itu dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arabnya bukan pakai kaf tapi pakai khobar gitu. Itu dalam bahasa Arabnya khobar, tapi dalam bahasa Indonesia itu menjadi kabar gitu ya. Nah, apa bedanya gitu khobar dengan naba? Dua-duanya ya kabar kan berita. Ya arti dalam secara mana kan dalam bahasa kita kan kabar itu kan sama dengan berita. Sama ya maknanya gitu ya, kabar itu berita. Nah, apa bedanya antara an-naba dengan al-khobar? Ya, apa bedanya antara an-naba dengan al-khobar? Kalau khobar itu karakternya itunya, kalau khobar karakternya itu bisa benar, beritanya itu bisa bohong, itu khobar, itu kabar. Ya, kalau an-naba beritanya itu berita yang pasti benar. Nah, sehingga pembawa berita yang sebutannya an-naba nabi. Makanya apapun yang dibawa oleh nabi, yang dikabarkan, yang diberitakan oleh nabi pasti benarnya. Makanya sebutannya kan utusan Allah itu kan sebutannya nabi.
Ya, utusan Allah itu sebutannya nabi. Nah, karena demikian nabi itu pembawa an-naba. An-naba itu apa? Beritanya pasti benar. Maka kan tidak ada satu saja gitunya yang berita kabar yang dibawa, yang disampaikan itu oleh Rasulullah SAW, kemungkinan ini bohong, nggak akan ada kalau nabi. Itunya bedanya an-naba dengan al-khobar. An-naba itu artinya berita, tapi karakternya demikian. Kalau an-naba, kalau khobar berita, ya khobar itu artinya berita, tapi beritanya itu bisa benar, bisa juga bohong. Kalau an-naba beritanya yang pasti benar. Sekali lagi ya, makanya utusan Allah itu sebutannya nabi. Arti nabi itu pembawa an-naba, pembawa berita. Nabi itu menyampaikan berita. Ya, nabi itu kan menyampaikan berita. Berita dari mana? Dari Allah. Kalau nabi beritanya gitu kan. Allah mengatakan apa? Allah memberitakan apa? Ya diberitakanlah. Dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Nah, itulah artinya ya, arti ini nih surat ini namanya Amma, juga nama lainnya gitu An-Naba. Nah, maknanya demikian gitu ya. Nah, kalau An-Nabanya di sini artinya kan beritanya, An-Naba kan berita yang pasti benarnya sebetulnya ya, dengan menggunakan An-Naba, oh pasti benarnya nih berita. Tidak ada celah gitunya, tidak ada sedikit pun kemungkinan bohong, itu nggak ada kalau an-naba. Dan di surat ini an-nabanya itu diberi sifat yaitu anin nabail azim. An-nabanya an-naba yang azim, wah maha amat sangat besar di beritanya. Intinya ini nanti tentang kiamat. Banyak kan di dalam Al-Quran berita, kabar. Sebetulnya itu berita, itu kabar. Yang ada di Al-Quran ataupun hadisnya. Berita, kabar, penjelasan, keterangan tentang kiamat. Itu semuanya kabar. Karena belum kejadiannya. Allah mengabarkan berarti. Allah mengabarkan. Allah memberitakan. Allah menyampaikan. Allah sebetulnya kan, karena apa yang disampaikan, dijelaskan oleh Rasulullah itu kan bukan dari dirinya. Karena dia itu kan seorang nabi. Makanya itu hanya pembawa berita, bukan dari dirinya. Makanya utusan Allah itu sebutannya Rasul. Beliau ini hanya utusan Allah yang ditugaskan untuk itu memberitakan, menyampaikan, menerangkan. Nah, di sini an-nabanya an-nabail azim. Luar biasa sebetulnya nih. Beritanya pasti benar gitu kan, an-naba al-azim, dan beritanya ini urusan yang amat pokoknya malah tinggi seberapa kali tah taukid dage amat sangat besar. Apanya sebetulnya yang besar? Yaitu ini menurut penjelasan ininya penulis ini kitab At-Tafsirul Munir, khobarul kiamah ini kabarnya yang ya, karena akan sebelumnya yang sering dipertanyakan itunya, yang dipertanyakan, diperdebatkan, diperbincangkan, yaitu kabar tentang hari kiamat, kabar tentang manusia itu akan dihidupkan kembali, manusia itu akan dihidupkan lagi, diciptakan kembali, direkonstruksi oleh Allah. Manusia yang hidup di dunia itu kan meninggal, nanti dihidupkan lagi gitu kan di akhirat. Itu dihidupkan kembali, dibangkitkan sebutannya, direkonstruksi, diciptakan kembali. Tentang itunya yang disebut an-nabail azim deh. Kondisinya, situasinya waktu dihidupkan kembali seperti apa nanti manusia di sana. Allazi yahtimu bi sya'nihi. Ini yang berat nih, kengerian, kesedihannya itu
di luar batas kemampuan manusia bisa menahannya. Kebetulan lah kita buka hadis, saya baca hadis, ternyata menemukan nih hadis yang demikian. Ini hadisnya panjang, termasuk di dalamnya ini rangkaian tentang soal syafaatnya, hadisnya sangat panjang. Di awalnya seperti ini nih. Hadisnya riwayat At-Tirmizi, ini hadisnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi daging. Lalu diberi daging bagian apanya lah gitunya. Kemudian dihaturkan kepada beliau. Lalu beliau memakannya, daging tersebut, dan itu membuat beliau senang. Beliau menggigitnya, memakannya lah artinya, beliau menggigitnya, beliau memakannya, dan beliau merasa senang gitunya, diberi makanan gitu, diberi daging. Setelah itu beliau bersabda, aku memimpin manusia pada hari kiamat. Aku Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Sampai sini pun kan sebetulnya kan sudah ini nih kalimat ini, aku adalah pemimpin pada hari kiamat. Maknanya apa coba bagi kita? Pelajarannya apa dengan Rasulullah menyabdakan demikian? Aku adalah pemimpin pada hari kiamat. Maknanya pelajarannya apa bagi kita? Rasulullah mengatakan demikian. Jangan jauh-jauh, berarti jangan tidak mengikuti. Nanti di sana itu yang memimpin itu Rasulullah. Sementara Rasulullah kan semasa hidupnya, semasa hidupnya ya dulu sih ya, beliau bersabda kan semasa hidupnya pasti. Di antaranya berdasarkan hadis ini kan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, ini yang aneh nih ya, kecuali yang tidak mau. Para sahabat juga saat itu merasa aneh, kemudian mereka bertanya, qalu waman ya aba ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Aneh kan sebetulnya, bagi kita juga akan merasa aneh kalau Rasulullah mengatakan demikian. Sebetulnya dalam kurung berenangnya, sebetulnya seharusnya nggak ada tadi kurung lah itu nama. Sebetulnya seharusnya seluruh umatku itu masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kan aneh. Itu juga yang kemudian dipertanyakan oleh para sahabat, waman ya Rasulullah, siapa yang tidak mau Rasulullah? Man atau ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang mengikutiku, taat gitulahnya, barang siapa yang taat kepadaku, mengikutiku, pasti itu yang pasti masuk surga. Wa man asoni, barang siapa yang tidak mengikuti, tidak taat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Padahal di akhirat nanti kan akulah pemimpin manusia, mau mencari pertolongan kemana? Kan Rasulullah kan yang memimpin seluruh manusia ketika di dunia. Ini hadisnya. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Allah mengutamakan ini ya, kebetulan nih belum lama kan ya, di dalam kajian kitab Riqaq tentang al-hasyru ya. Bagaimana manusia dikumpulkan itu yaitu pada yang tadinya ketika manusia diciptakan kembali, dibangkitkan sebutannya kan, dihidupkan kembali di akhirat. Seperti ini situasinya. Allah mengumpulkan semua manusia. Coba ini perhatikan ya kata-kata ininya. Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tanah lapang.
Semuanya akan berarti di tempat yang sama ya, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Kemarin sudah panjang lebar sihnya dalam itu di kitab Burikok tentang Al-Hasyru, di mana hamparannya itu ternyata kan bumi ini gitu kan, bumi yang sekarang kita diami waktu kiamat itu kan diremas-remas oleh Allah lalu dihamparkan. Nah di sini di hamparannya itu di bumi ininya yang dijadikan hamparan di sana. Allah mengumpulkan manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tanah lapang. Kemudian ada penyeru yang memperdengarkan kepada mereka. Pandangan menembus mereka dan matahari sangat dekat. Dan ini bagian ini nih duka. Jadi yang ini nih saya makanya ada kaitan nih. Yaitu kengerian, kesedihan manusia nanti di sini nih di mahsyarnya sebutannya itu seperti apa? Duka dan kesusahan manusia sampai batas yang tidak mereka mampu untuk menahannya. Ini duka dan kesusahan manusia itu di luar, berartinya di luar batas kemampuan manusia menahannya, memikulnya. Nah sampai di situnya yang harusnya panjang nih ya, itu awalnya demikian. Itu yang yang ada kaitannya ya dengan penjelasan barusan. Jadi di sini yatasalun anin nabail azim, kan ada dua namanya. Ada yang menyebut ini surat apa? Surat Amma. Ada juga yang menamainya surat An-Naba. Nah, apa sih maknanya gitu? Amma itu artinya apa? Amma tadilah. Amma itu sebetulnya itu dua kata, an dan ma. Annya huruf jar, kalau dalam bahasa Arabnya maknya isi mausul. Penulisannya jadi demikian karena diidghamkan. Nah, istilah tes netama. Jadi dua itu artinya apa sih amma, yaitu mengenai atau tentang sesuatu. Itu makna amma. Taye satu lagi An-Naba. Nama surat ini An-Naba. Apa sih artinya An-Naba? An-Naba itu artinya berita tadinya. Berita yang pasti benar. Beda dengan khobar. Kalau khobar bisa benar, bisa bohong beritanya. Kalau An-Naba beritanya berita yang pasti benar, dan ternyata di sini an-nabanya an-nabail azim, yaitu berita wah tadi amat sangat besar tentang sesuatu yang amat sangat besar. Apa yang dimaksud? Yaitu khobarul kiamati wal ba'si, kabar tentang hari kiamat dan hari kebangkitan, hari dihidupkannya kembali manusia di akhirat. Yang seperti apa keadaannya di sana? Ya hatimu bisya'nihi. Nah ini nih seperti yang hadis barusan. Matahari mendekat, sangat dekat, duka dan kesusahan manusia sampai batas yang mereka tidak akan mampu menahannya. Itu kengeriannya, kesedihannya, malah yang hal-hal yang demikian itu di luar batas kemampuan manusia menahannya. Satu tanya tentang namanya, jadi ada dua, ada yang menyebut surat Amma, ada yang menyebut An-Naba. Nah, dengan makna masing-masing demikian. Kemudian ya, seperti biasanya kita mengikuti ini pola penjelasan tentang tafsir ini dari kitab ini, kitab At-Tafsirul Munir. Selanjutnya tentang korelasi antara surat ini dengan surat sebelumnya. Selalu ini demikian ini polanya. Surat sebelumnya yaitu surat Al-Mursalat. Ya, surat sebelumnya itu surat Al-Mursalat. Ternyata Al-Mursalat ini di 5 ayat pertamanya ini tentang isinya adalah ayat dari 1 sampai 5-nya itu sumpah persis seperti An-Nazi'at.
5 ayat pertama itu isinya sumpah Allahnya demi, ternyata sama, demi malaikat. Kalau An-Nazi'at kemarinnya kan di awalnya dinamai surat An-Nazi'at itu kan malaikat yang mencabut ruh manusia dengan cara yang kejam. Ya, malaikat mencabut ruh manusia itu dengan cara yang kejam. Dan seterusnya lah, 5 ayat pertama di surat An-Nazi'at itu sumpah Allah dengan malaikat. Nah di surat Al-Mursalat juga sama polanya berarti atau isinya. 5 ayat pertama Allah bersumpah dengan malaikat. Nah surat An-Naba ini kaitan atau kaitan lah, korelasi gitu antara surat An-Naba secara umum, berarti ini antar surat, berarti surat An-Naba-nya dengan surat Al-Mursalat. Ini ada 3 nih ya kaitannya. Yang pertama, kesamaan antara 2 surat ini, surat An-Naba dan Al-Mursalat, membicarakan tentang yang ini karakter gitulah. Inilah karakter surat-surat pendek. Ini karakter surat-surat yang ada di dalam juz amma, terutama di dalam juz amma. Nah, karena Al-Mursalat itu sudah bukan juz amma-nya. Ini karakter gitu, surat-surat itu ya surat-surat pendek terutama. Nah surat-surat yang ada di juz terakhir atau juz amma ini banyak membicarakan tentang hari kebangkitan berulang-ulang. Artinya Allahnya menerangkan hal ini. Berulang-ulang artinya kan Allah menerangkan, mengabarkan, menerangkan tentang hari kebangkitan atau tentang manusia itu akan dihidupkan kembali. Karena seperti yang kita tahu, apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Kita ini kan hidup di akhir zamannya. Bukan hanya kita yang hari ini sebetulnya. Mungkin di dalam apa yang kita Burikok juga ya. Kalau nggak salah di dalam kitab Burikok kan Rasulullah menerangkan waktu nih. Waktu antara aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini, kan Rasulullah berisyarat demikian. Jarak waktu gitu antara masa aku diutus dengan terjadinya hari kiamat itu hanya seperti ini. Artinya itu sangat pendek. Nah, kemudian juga di satu hadis yang menerangkan begini bahwa alah nu kamari teh tentang kamari yang terbaru teh kisos di hari kiamat. Kisos di hari kiamatnya, meskipun itu belum selesai itu penjelasannya tentang kisos di hari kiamat. Nah di antaranya ada hadis yang menerangkan bahwa kita ini adalah umat terakhir. Kita ini umat atau manusia yang hidup terakhir, itu hidup di akhir zaman, tapi dihisabnya paling awal. Nah Rasulullah sudah menyebutkan demikian, kita ini adalah manusia atau umat yang hidup di akhir zaman. Jadi kalau bicara akhir zaman sejak Rasulullah diutus juga itu sudah akhir zaman. Bukan hari ini tiba-tiba orang heboh bicara membahas secara khusus akhir zaman. Telat cek Nabi itu. Tuh lila 15 abad gak karena ribuh akhir zaman, tiba lagi ke akhir zaman. Sejak Rasulullah diutus itu sudah masuk ke tahap akhir gitu, zaman atau waktu atau umur dunia ini begitu Rasulullah diutus ini terakhir, ini sudah di akhir zaman, nggak akan ada lagi nabi pengganti, nggak akan ada lagi agama setelah Islam, sudah terakhir nih. Kita ini umat atau manusia yang hidup di akhir zaman, tapi itunya nanti akan dihisab paling dulu. Entah urutannya mundur, mungkin kemudian umat Nabi Isa, umat siapa, terakhir umat Nabi Adam, entah demikian. Entah urutan seperti itu, saya nggak dapat penjelasannya apa berurutan demikian atau enggak. Nah ini tentang manusia itu dibangkitkan kembali. Ini yang berulang-ulang oleh Allah disampaikan. Artinya apa gitu? Maksudnya apa?
Ya Allah kan tahu, Allah tahu lah, paling tahu, bahkan Allah paling tahu kalau manusia itu makhluk yang kena, sebutnya kena oleh lalai dan lupa, makanya harus sering diingatkan. Ya, manusia itu adalah makhluk yang kena oleh lalai dan lupa. Ya kalau sedang lupa bagaimana? Misalnya orang yang sedang lupa, orang yang di bulan Ramadan, tahu-tahu kita melihat ada orang minum atau makan, orang itu tidak saum, ketika diingat ditanya, kamu tidak saum, lupa. Ya kan sering kan? Dan kita pun berharap mengalami hal seperti itu. Ngan geuleuhna teh eta keur ngadahar sampo sih. Keur ngadahar goreng sampo pas keur diteleg lain keur saum, aduh mun ke atuh mun geus nginum geus beres kakara ngomong gitu teh. Meleg atuh, waduh kumaha ieu. Mola mun cek ajaran baheula teh mah pan. Dulu ada yang mengajarkannya, entah sampai sekarang masih ada atau enggak. Muntah itu membatalkan saum. Ari ieu di dia tengah-tengah kumaha diutahkeun batal. Diteleg batal. Geus tahan di dinya we nepi ka magrib. Ileg-ilegan nepi ka magrib tah. Nah, manusia itu pasti Allah tahu persis. Manusia itu kena oleh lalai dan lupa. Makanya Allah sering mengingatkan. Allahnya sendiri berarti Allah tidak bosan mengingatkan, menggugah manusia. Malah manusianya gitu ketika diingatkan, ketika digugah teh lalu kesapal gitu mah. Ai keur poho. Ya ketika manusianya nih malah ketika diingatkan, ketika digugah. Padahal kan kalaupun manusia itu tidak lalai, kalaupun tidak sedang lupa, sering diulang itu pasti akan lebih mengakar sebetulnya. Kan kalau sering diulang itu kan lebih mengakar, akan lebih terasa kalau diulang-ulang. Sehingga banyak kan ayat-ayat yang diulang oleh Allah. Ada yang di surat yang berbeda. Ada yang di satu surat ayat yang sama diulang, ayat nu eta fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berapa kali diulang coba di surat Ar-Rahman. Allah teh deui gitu ya teh. Apa enggak ada kata-kata lain, apa enggak ada tema lain? Selang satu ayat kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus bicara tentang apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bolak-balik hayo hurnya ayatnya. Iya, demikian. Apa maksudnya gitu? Allah mengulang-ulang demikian itu apa? Di antaranya nih perintahnya mengulang tadi di surat ieu. Ari butuh teh sok segera. Yang ini nih kalau nggak salah nih. Sebentar nih ya ayatnya nih. Ini perintahnya ulang gitu, mengulang. Sebentar nih mudah-mudahan ketemu. Di antaranya nih di surat Al-Mulk ayat 3. Nah, ayat 3 ini ya sambungan sih secara makna ini sudah jelas sambungan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 masih nyambung artinya maknanya. Karena ayat yang ketiga ini yaitu berarti yaitu kan ini penjelasan dari sebelumnya berarti. Ini ayat ketiganya nih. Allazi khalaqas samawati tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, itu terjemahannya mah. Ma tarofi khalqi rahmani min tafawut, kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Artinya ada yang salah, ada yang timpang. Itunya kamu tidak akan menemukan yang demikian. Ya perintahnya farji'il basara, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ini kan perintahnya, maka coba lihat lagi berulang-ulang. Sok buktikan itulah berulang-ulang. Justru kan semakin apa namanya? Karena begini kan, andai ini nih. Kalau baik melihat
Karena kan instrumen sebetulnya instrumen alat itu manusia untuk berilmu itu kan pendengaran dan penglihatan. Artinya baik melalui penglihatan. Kalau ini kan penglihatan. Allah memerintahkan silakan lihat lagi berulang-ulang. Silakan lihat lagi, maka lihatlah berulang-ulang. Ada juga kan yang melalui pendengaran. Nah, baik yang melalui pendengaran atau penglihatan atau prosesnya, proses mendapat ilmunya itu baik melalui pendengaran atau melalui penglihatan atau sekaligus bareng itu dua-duanya mendengar sambil melihat. Baik melihat atau mendengarnya satu kali itu tidak akan sama dengan mereka yang melihat atau mendengarnya dua kali. Tidak akan sama dengan yang mendengar atau melihatnya 3 kali. Mereka yang mendengarnya sekali atau 2 kali itu lebih ya tadilah kalau disebut lebih mengakar gitunya, lebih mengakar, lebih meresap dibandingkan dengan yang 1 kali. Yang 3 kali akan lebih dari yang 2 kali dan seterusnya. Itu di surat Ar-Rahman, coba ayat itu fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, bari ngareneng diulang-ulang nanti kan hanya terserang 1 ayat diulang-ulang oleh Allah itu berapa kali coba, puluhan kali gitu. Nah di surat ini ternyata inilah bahkan sebutannya jadi karakter nih untuk surat-surat yang pendek bicara tentang hari atau tentang kebangkitan disebutnya kebangkitan atau tadilah dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali itu kan direkonstruksinya karena ternyata kan tidak persis sama dengan kita manusia di bumi. Yang jelasnya berdasarkan hadis itu satu dari ukuran fisiknya kan sudah nanti beda. Kemudian dari umurnya juga beda. Manusia atau orang yang ketika di dunia meninggal umur 120 di sana muda. Di sana jadi muda. Apa mau gitu dibangkitkan di akhirat umur sekian dengan kondisi yang sama terakhir ketika hidup di bumi. Anak kita teh geus pararewat teh gini. Geus pararewat, kulit keriput, tulang keropos, sendi-sendi lalinu. Kanginan setik batuk, ayo naik gitu hidup di akhirat juga gitu. Makanya direkonstruksi kan, diciptakan ulang dengan dibuatlah gitunya, disesuaikan untuk kondisi hidup di sana. Berarti kondisi diantaranya ukuran fisiknya beda, umurnya juga beda. Ini al-ba'tsnya dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Dan membicarakan tentang ini, manusia itu akan dihidupkan kembali sekaligus gitunya, menerangkan demikian sekaligus Allah itu menunjukkan dan meyakinkan dalilnya. Allah menerangkan demikian itu sekaligus dengan ditunjukkan oleh Allah dalilnya, kebenaran itu tentang hal tersebut. Manusia itu akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan kembali. Allah sekaligus dengan dalilnya, baik dalil nakli ataupun kauniyah disebutannya, baik dalil nakli mah Al-Quran atau hadis, ataupun dalil akli. Dalil akli sebutan lainnya ayat kauniyah atau dalil kauniyah, yaitu semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah itu adalah dalil. Itu semuanya ayat. Nah, ini disebutnya ayatnya ayat kauniyah yang demikian. Nah, dengan buktinya sebetulnya artinya manusia itu sebetulnya tidak akan bisa membantah tentang kebenaran hal tersebut. Tidak akan bisa biar bagaimanapun. Manusia membantah kebenaran gitu adanya hari atau adanya akhirat, manusia dihidupkan lagi, manusia tadinya diciptakan kembali, nggak akan bisa menolak, membantah, menyanggah kebenaran tentang hal tersebut. Bahkan sejak di dunia Allah menerangkan yang demikian itu sudah disertai dalilnya oleh Allah. Dan apa yang dari Allah itu kan disebutnya al-haq.
Ya, apa yang dari Allah itu kan disebutnya kan al-haq. Al-haq itu kan definisinya adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Kebenaran hakiki itu adalah ininya definisi al-haq. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang tidak percaya salah, yang melawan pasti kalah, tak eta al-haq. Artinya manusia tidak bisa berkilah, gitulah nantinya. Tidak bisa berkilah, tidak bisa berdalih, tidak bisa ngecot, tidak bisa naon artinya, tidak bisa berkelit. Kenapa tidak percaya? Bukti kurang apa? Itu kan ya, kenapa tidak percaya? Buktinya kurang bagaimana? Allah menerangkan yang demikian ketika manusia di dunia plus bukti-buktinya, itulah tentang kebenaran hal tersebut. Artinya tidak akan ada manusia yang bisa membantah, menyanggah. Tidak percaya, salah berarti. Tidak percayanya adanya hari kiamat, akan dihidupkan kembali, dibangkit, salah kalau tidak percaya. Allah sudah menyampaikan dan buktinya pun sangat jelas, tegaslah jelas, tidak bisa dibantah, baik dalil kauniyah ataupun dalil nakli tadinya, baik dalil nakli ataupun dalil kauniyah. Kemudian ini semuanya ada 3 nih ya di apa namanya subjudul ini kan tentang surat An-Naba 1 gitu tadi tentang penamaan. 2 sekarang ini tentang korelasinya antara surat An-Naba dengan Al-Mursalat nih surat sebelumnya. Korelasinya ada 3. Nah, ini penjelasannya demikian ya. Nomor 1 nih. 1A berarti ada kesamaan antara 2 surat ini, yaitu membicarakan tentang adanya hari kebangkitan plus dalil-dalilnya. B masih nomor 1 berarti nih ya, yang B sekarang. Kesamaan 2 surat ini, di 2 surat ini ada penjelasan tentang kemahakuasaan Allah, maha berkuasanya Allah. Sampai maha berkuasanya Allah itu ya sampai yang demikian. Allah berkuasa menghidupkan kembali manusia. Allah berkuasa untuk ininya lah, kaitannya dengan akhirat lah, gitu bukan hanya di sini ya. Allah berkuasa menghidupkan, merekonstruksi penciptaannya, merekonstruksi manusia, dihidupkan kembali di akhirat, sampai kepada yang terakhir, Allah juga berkuasa. Allah berkuasa dan kekuasaannya mutlak, disebutnya kan bahasa kitanya. Tanpa syarat ada mutlak teh. Kekuasaannya mutlak sampai kepada hal apakah Allah kemudian boleh di dalam tanda kutipnya Allah memasukkan seseorang ke dalam surga, ataupun Allah juga maha kuasa, berkuasa penuh, kekuasaannya mutlak untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka. Tapi jangan diartikan kan dipilihan oleh Allah si A, mikir heula Allah teh ke surga kan neraka ya. Banyak gitu. Dipilihan bukan. Meskipun ya pada hakikatnya kan yang memasukkan seseorang ke surga itu ya Allah sebetulnya. Yang memasukkan seseorang ke neraka itu adalah Allah. Tapi kan landasan Allah memasukkan seseorang ke surga atau ke neraka itu berdasarkan amalnya. Berdasarkan amalnya kan artinya kenapa seseorang masuk surga? Ya, karena amalnya dia masuk surga. Kemudian si B itu kenapa si B ini masuk neraka tidak seperti si A? Karena amalnya. Kalau kalau lebih jauh kan seperti ini kan sebetulnya ini yang saya katakan bahwa ya Allah berkuasa sebetulnya kan memasukkan seseorang ke surga ataupun ke neraka. Tapi kan bukan dipilih oleh Allah sehingga manusianya tidak bisa tidak bisa menentukan, tidak bisa bagaimana ya. Kalau saya ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah masuk neraka ya sudah, saya mau bagaimana, saya bisa apa? Kan bukan begitu kan?
Allah memasukkan seseorang itu karena amalnya, meskipun kan bukan betul-betul hakikatnya, ya betul bukan betul-betul hakikat amal manusia yang memasukkan seorang ke surga. Ini agak sulit sebetulnya kan memahami di sini ya, karena Rasulullah itu sabda Rasulullah SAW, bukanlah amal seseorang yang memasukkannya ke dalam surga. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah kasih sayang Allah, gitu. Benar nama memang itu kan. Tapi kan kenapa Allah memasukkan seseorang ke dalam surga? Kenapa Allah menyayangi seseorang sampai memasukkan ke dalam surga? Tetap kan yang berdasarkan yang diamalkannya. Inilahnya yang maha kuasa. Nih keduanya, di dua surat ini ada penjelasan tentang kemahakuasaan Allah. Apalagi di surat ininya, di surat Al-Infitor, sudah lama aslinya kita bahas karena itu ada di juz amma, berarti di surat Al-Infitor di ayat yang terakhir. Biasa ari pas naon ayatnya ini sepodoi lah geus kitu teh. Al-Infitor ayat nu terakhir teh anu ya Allah nu wal amru yauma izillillah. Itu ayat terakhirnya dari surat Al-Infitor, wal amru segala urusan yauma izin pada hari, pada waktu, pada saat itu nanti di akhirat, lillah milik Allah. Artinya semuanya ada di tangan Allah yang ini nih, yang berkuasa, yang kekuasaannya mutlak tanpa batas, tidak ada yang bisa protes apalagi melawan. Itu di Al-Infitor terakhirnya yauma naon kaitan teh ayat nanti iya keur butuh teh eta na inget nu eta na wunggul di nu wal amru yauma idzin lillah pada hari itu, yaitu nantinya di akhirat. Surat kasabaraha Al-Infitor teh hari keur perlu sok hese deh ya, maklum lah da sul hifzi goreng jelek hafalan. Yaum ini nih ayat ke-19 Al-Infitor. Ini menerangkan akhirat nih. Kalau dari ayat ke-7 dari ayat ke-17 lah itu rangkaiannya. Wa ma adroka ma yaumuddin. Di Al-Fatihah kan ada maliki yaumuddin. Di sini nih ada lagi sebutan yaumuddin di surat Al-Infitor mulai dari ayat 17. Tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Summa ma adroka ma yaumuddin. Sekali lagi dicek Allah teh, tahu nggak apa hari pembalasan itu? Yauma, yaitu nih yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah, yaitu pada waktu seseorang sama sekali tidak berdaya menolong siapapun. Ini salah satu di akhirat, situasi di akhiratnya. Wal amru yauma idzilillah, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Nah ini nih ke arah sana, di dia Allah Maha Kuasanya itu nanti di akhirat seperti ini. Yaitunya ini di Al-Infitor ayat 19-nya yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a, yaitu pada waktu manusia atau seseorang tidak punya kewenangan apapun terhadap atas orang lain. Nah, ya kan nakiroh di dia nanti cek bahasa Arab mah. Seseorang tidak memiliki kewenangan atas seseorang yang lain. Siapa eta mah suami ke istrinya atau sebaliknya, orang tua ke anak atau sebaliknya. Di sini nakiroh nih umi. Siapapun tidak punya kewenangan untuk atas siapapun itulah. Dan segala urusan wal amru yauma idzilillah, segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Alah waraniannya nu taat ke Allah itu. Yang tidak taat kepada Allah, padahal nanti di akhirat seperti ini, segala urusan nanti di akhirat itu dalam kekuasaan Allah, kekuasaan yang itunya mutlak tanpa batas, tidak ada yang bisa menggugat apalagi melawan.
Kemudian yang ketiga, yang B barusannya 1A tadi ada kesamaan, keduanya menerangkan tentang hari dibangkitkan lagi plus dalil-dalilnya. Yang kedua menerangkan kemahakuasaan Allah. Yang ketiga atuh ketiga di teuing naon nih masalahna teh. C deui ya. Ketiga deui C. 1C. Di sini nih Allah apa namanya ya? Munjek urang bahasa Sunda mengajejeleh. Allah memaki-maki, Allah mencerca orang yang tidak percaya tentang akan hal ini. Ya Allah itu hanya memaki-maki, mencerca, itu muncul orang mah di geus bari didegung-degung Allah geus bari di kumaha lah itunya. Allah mencaci, Allah memaki-maki orang-orang yang tidak percaya berita. Ini kan anaba nih ya, berita. Ya Allah mencaci, memaki-maki, menjelek-jelekan orang yang tidak percaya berita tentang hal ini. Yang membuat beritanya Allah, pembawa beritanya itu ya, pembawa beritanya seorang namanya semuanya nabi kan sama gitunya. Berita ini yang berita ini datang dari siapa sih sumbernya? Allah nih yang menerangkan, yang menerangkan, yang menyampaikan. Ini Allah nih yang membuat beritanya lah itunya. Karena Allah kan tidak bicara langsung gitu kan. Allah tidak bicara bukan tidak bisa, hanya Allah menetapkan. Bukan Allah langsung gitulah yang menjelaskan kepada manusia tentang hal ini. Tapi Allah mengutus, Allah mengangkat. Itulah seorang dari kalangan manusia untuk dijadikan orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menyampaikan semua kabar gitu dari Allah. Beritanya sumbernya ini Allah, kemudian yang membawa beritanya itu orang yang tidak pernah salah. Rasulullah SAW itu tidak pernah salah, apalagi sengaja berdusta. Kan mencari kelemahan saja. Mencari kelemahan, mencari kekurangan, mencari kesalahan Rasulullah SAW itu tidak akan ada. Beliau ini orang terpilih yang ditetapkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas ini. Beliau ini orang yang gitulah, orang yang dipercayanya oleh Allah, dan memang benar kenyataannya bahwa Rasulullah SAW itu tidak memiliki kelemahan, kekurangan, apalagi kesalahan. Tong neangan bencik urang maulah ngorehan kesalahan Nabi moal aya kalah kumaha ge. Lalu orang-orang tidak percaya. Nah ini Allahnya mencaci, memaki, itu menjelek-jelekan orang yang tidak percaya tentang kabar ini. Nah, di mana kabar ini kan itu datangnya dari Allah, disampaikan oleh utusannya yaitu Rasulullah SAW. Orang tidak percaya, padahal mereka itu kalau mau mereka itu kalau mencari itunya tadilah kelemahan, kekurangan, apalagi kesalahan itu kan tidak akan ada. Ya, tapi mengapa manusia itu justru yang banyak yang tidak percaya? Ya, mengapa manusia itu justru banyak yang tidak percaya? Ya akibatnya gitu ya. Kalau tidak percaya tentang hal ini, tentang bahwa manusia dibangkitkan, dihidupkan, diciptakan kembali dan seterusnya, kan bukan hanya hidup lagi, bukan hanya sekedar hidup lagi, tapi kan masih ada lanjutannya. Terus setelah dihidupkan mau apa? Terus bagaimana? Kemudian kan semua manusia itu akan menghadap kepada Allah sendirian.
dan diadililah oleh Allah di pengadilan akhirat. Kan dihidupkan lagi nanti di akhirat, mau apa dihidupkan lagi? Mau bertemu dengan Allah, emang Allah mau? Enak aja. Emang Allah mau bertemu dengan kita? Enak aja. Ya ayatnya ya kebetulannya saya catat nih ya, kalau lagi baca-baca teh ayat catetan, nah catat. Nah ini nih ayatnya nih. Di antaranya nih ayat yang ini surat Ali Imran ayat 77. Waduh, dua ayatnya kayak ini. Innallazina yashtarawna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirati wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Alah ini nih, kalau saya katakan barusannya nanti dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi di akhirat. Itu mau apa? Nanti bertemu dengan Allah. Enak aja. Emang Allah mau gitu bertemu? Ini surat Ali Imran ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah. Apa sih janji Allah? Yang mana sih janji Allah? Kemudian diperjualbelikan oleh manusia? Agama ya. Ini agama nih, tentang agama lah pokoknya nama nih. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Harga yang murah teh tiada lain, tiada bukan keuntungan dunia pasti yang memperjualbelikan janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah. Mereka tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Karena tadi mereka itu memperjualbelikannya untuk keduniaan. Ya sudah, oleh Allah diberi di dunia. Mereka tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Nah ini bagian ininya nih. Allah tidak mau bicara dengan mereka dan Allah tidak mau melihat mereka. Ampun, coba Allah sudah tidak mau lagi mendengar mereka nih. La yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah sudah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah tidak mau melihat mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat. Dan tidak akan dan Allahnya tidak mau berbicara, Allah tidak mau memperhatikan, tidak mau menyapa, di mana terjemah laginya. Allah tidak mau menyapa mereka, tidak mau bicara dengan mereka. Allah tidak mau memperhatikan, tidak mau lagi melihat mereka, dan Allah tidak mau membersihkan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ini di hari kiamat ada nih Allah yang sudah tidak sudi, artinya Allah tidak sudi melihat mereka. Allah sudah tidak sudi bicara dengan mereka. Kalau saya bayangkan kan dia terutama nih yang ini pasti nih ya. Nanti di mahsyar itu kan Nabi Adam dipanggil oleh Allah. Pisahkan mereka yang kafir dari yang lainnya. Dipisahkan lah. Nabi Adam kan bertanya dulu. Berapa orang itu ya yang dipisahkan? Dari 1000 itu 99 pisahkan, 99 kafir nih dari 1000 orang, 99-nya kafir. Satu berarti yang mukmin, yang berimannya. 99 dipisahkan. Terus bagaimana? Tah ayat ieu teu hayang cek Allah teh ningali jelema eta mah. Teu hayang ngomong, teu hayang ningali. Langsung malaikat dipanggil, ini sabringeun nyerah ka neraka. Geuleuh ningali lagi. Geuleuh ningali giwing itu teh talapungan hiji-hiji. Allah sudah tidak mau melihat dan bicara dengan mereka. Itu tadinya kan dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Ya terus apa? Terus mau apa? Bagaimana itu kelanjutannya? Kalau di mahsyar tadi kan di satu hamparannya di hadis tadi riwayat At-Tirmidzi, semua manusia dari manusia pertama sampai yang terakhir akan dihidupkan kembali di satu tempat yang sama, di satu hamparan.
Kan bukan untuk di situ selamanya. Terus lanjutannya bagaimana? Setelah dimunculkan di hamparan tersebut, kemudian kan manusia itu akan menghadap kepada Allah sendirian, tidak ada yang menjadi temannya. Baik yang di dunianya itu ada hubungan nasabga, hubungan apapun lah gitu. Kalau kata Ibnu Abbas tema summa taqatta'at bihimul asbab, semua ikatan ketika di dunia itu hilang. Di dunia, di akhirat nanti semuanya menghadap kepada Allah sendirian. Bagaimana kalau Allahnya seperti yang disebutkan di tadi Ali Imran ayat 77? Jangankan memasukkannya ke surga, melihatnya pun sudah tidak mau. Kalau mereka mau beralasan ada, ya Allah begini-begini, hayang ngadenge aing mah berecek Allah teh. Teu hayang ngadenge tah jelema-jelema eta mah. Bagi mereka azab yang pedih pun sakade kalapa cek Allah teh geus kana nerakakeun sieun nu eta teh. Mah mangering 99 dari 1. 99 dari 1000 gitu, 99 itu yang demikian yang celakanya. Beruntunglah kalian bersaingnya hanya dengan 1000 orang. Nabi malah beruntunglah. Aduh, bersaing dengan 1000 orang itu berat itu ternyata. Nah, kemudian di surat Al-Mursalat ya pada ayat 6 sampai 16. Ini masih tentang C-nya, satu C yaitu Allah mencaci, memaki, itulah ngajejeleh bebeakan lah Allah kepada orang yang tidak percaya berita tentang adanya akhirat, intinya tentang dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, dihisab, masuk surga, masuk neraka. Nah, mereka yang tidak percaya demikian. Nah, di dalam surat Al-Mursalat ayat ke-6 sampai 16 beberapa ayatnya yang dikutip di sini yaitu alam nuhlikil awalin, apa kalian tidak mengambil pelajaran? Dulu kami pernah mencelakakan kaum-kaum terdahulu. Kenapa mereka demikian? Kenapa mereka bukan demikian? Kenapa Allah memperlakukan atau berbuat demikian kepada mereka? Yaitu bukankah kami telah mencelakakan kaum-kaum terdahulu? Ya, mengapa Allah berbuat demikian kepada mereka? Ini masalahnya. Orang-orang yang tidak mau percaya berita tentang akhirat lah secara garis besar secara keseluruhan mah. Orang-orang yang tidak mau percaya berita tentang akhirat, di mana berita itu kan datangnya dari Allah. Padahal kan kapan Allah berdusta? Jangankan Allahnya, nabinya saja. Artinya kan nabi itu kan orang yang ditetapkan, dipercayai oleh Allah untuk membawa berita kepada seluruh manusia. Jangankan Allahnya, nabinya saja tidak pernah berdusta. Jangankan Allah, nabinya saja. Kalau saya katakan tadinya, kalau mau mencari kelemahan, kekurangan, kesalahan Rasulullah gak akan ada. Allah sudah menetapkan itu diantaranya berdasarkan ayat ini kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri kamu pada diri Rasulullah SAW itu ada suri toladan, panutan, contoh yang baik tanpa kelemahan. Artinya apapun, dari segi apapun, segala-galanya, urusan apapun, nabilah contoh terbaik. Tadinya kan betul-betul yang sempurna gitu, yang Allah jadikan panutan bagi seluruh manusia itu. Ini manusia yang sempurna, tidak ada kelemahan, kesalahan, kekurangan, apalagi kesalahan. Manusia malah tidak percaya. Berita ini Allah yang menyampaikan, dari Allah sumbernya, Rasulullah SAW sebagai pembawa beritanya. Manusia tidak percaya, disiksa oleh Allah. Ini nih yang alam nuhlikil awalin, bukankah kami telah mencelakakan, membinasakan kaum-kaum terdahulu. Alam nakhluqum mimma immahin, nyaannya uyuhannya namun alah
kalau apa namanya ya, kalau kita disebutnya dalam tanda kutip sudah hilang kesabaran. Ini nih, alam nakhluqum mimma imahin, bukankah kami, Allah nih ya, bukankah kami telah menciptakan kamu wahai manusia mimma imahin, dari air yang hina. Manusia itu memang makhluk yang hina, tapi beraninya membangkang kepada Allah yang tadinya maha kuasa, maha besar, Allah maha segala-galanya. Kalau kita yang menjadi Allah sudah hilang kesabaran, sigana geus beakeun kabeh kitu jelema teh mending oge setumpurkeun lah kabeh ditinasan hiji-hiji sigana jelema teh. Nah, jelema sudah dari ukuran fisik lahnya, sudah dari ukuran fisiknya pun sangat kecil kan manusia itu. Coba bandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Matahari segede apa? Malaikat segede apa? Malaikat yang ukuran fisiknya sebesar itu pun tidak berani membangkang kepada Allah. Tidak berani kan membantah apa yang Allah tetapkan. Sementara manusia, aing mah. Padahal manusia itu kan diantaranya ini kan mengulang nih ya. Kebetulan kan surat An-Nazi'at kan yang baru lewatnya, yang baru lalu. An-Nazi'at itu kan malaikat maut yang mencabut nyawanya dengan sadis, caranya dengan kejam, dicabut gitu. Hadis yang menerangkan tentang malaikat maut itu kan, apabila waktu kematian seseorang itu sudah tiba, maka malaikat maut akan datang, karena ini petugasnya yang diperintahkan Allah untuk mencabut, mengeluarkan ruh dari jasad. Orang yang akan dicabut ruhnya itu, dia sudah melihat malaikat maut itu datang. Dan dia melihat ukurannya malaikat maut itu sejauh mata memandang. Nah, manusia sebesar apa? Sini digambarkannya dengan dengan kalimat seperti ini ya. Alam nakhluqum mimma immahin. Bukankah kami menciptakan kamu manusia itu dari air yang hina? Saya ingat Ali bin Abi Thalib nih mengatakan seperti ini. Apa sih yang mengapa gitu manusia itu bisa sampai takabur? Mengapa manusia itu tidak mau taat itu kepada Allah? Padahal manusia itu, nah ini sejalan dengan ayat ini ya, nasihat Ali bin Abi Thalib. Manusia itu diciptakan dari bahan yang kotor. Itu hina di sini, bahkan ayat ini menyebutnya hina. Selama hidup di dunianya, kesana kemari di dalam dirinya, di dalam perutnya membawa benda yang kotor. Dan setelah meninggalnya, jasadnya itu menjadi paling kotor. Bahan diciptakan dari bahan yang Ali bin Abi Thalib menyebutnya demikiannya. Manusia diciptakan dari bahan yang kotor. Selama hidup di dunianya, kesana kemari membawa benda yang kotor. Dan setelah meninggal, jasadnya menjadi yang paling kotor, paling menjijikkan bangkai manusia. Kemudian di ayat berikutnya, alam naj'alil ardo kifata. Aduh, tahiyanya nih memahami ayat tegeningan yina wungkul nya. Alam naj'alil ardo kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi ini tempat kamu berkumpul? Sekarang di bumi ada berapa orang manusia? Bukankah kami telah menjadikan bumi ini tempat berkumpul? Artinya semua manusia itu hanya ada di bumi. Di planet lain nggak ada manusia. Allah hanya menempatkan manusia di bumi. Berapa banyak sekarang manusia yang ada di bumi? Miliaran. Kalau nggak salah hampir atau sudah gitunya mendekati angka 8 miliar orang manusia sekarang yang ada di bumi. Nah, buminya segede apa dibandingkan dengan makhluk benda-benda angkasa kita menyebutnya ya,
dibandingkan dengan benda-benda angkasa yang lainnya, planet-planet dan bintang-bintang yang lainnya. Bumi itu sebesar debu juga terlalu besar kita menyebutnya. Bumi sebesar debu, gede teuing atuh debu mah. Nah buminya saja sebesar itu, nah manusianya eta 8 miliar kawadahan keneh. Masih bisa menempati bumi, jadi manusianya sebesar apa? Ini nih alam naj'alil kifata, alam naj'alil ardo kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini tempat manusia berkumpul? Artinya semua manusia itu adanya hanya di bumi. Sebesar apa sih manusia? Buminya saja kalau kita bilang sebesar debunya di antara seluruh alam raya ini, debu itu terlalu besar. Kemudian di dalam surat ini Allah mengatakan alam naj'alil ardo mihada. Kalau di surat Al-Mursalat itu alam naj'alil ardo kifata. Kalau di surat ini alam naj'alil ardo mihada. Mihada artinya terhampar. Ini juga sama maknanya. Kenapa bumi terhampar? Padahal bumi itu bentuknya bulat. Kenapa Allah mengatakan bumi itu terhampar? Oh, hayat iyo murnannya. Jadi bumi itu hamparan. Nah, pret cik orang teh. Bumi itu hamparan. Kalau mau sampai ke sudah sampai ke pinggir atau murnan nanti ke bawah jelema teh. Bumi itu bulat tapi terasa oleh manusia bukan bulatan tapi seperti dataran. Kenapa demikian? Manusia itu ada di tempat yang sebetulnya itu bulat tapi oleh manusia terasa seperti hamparan. Artinya manusianya amat sangat kecil. Di tempat yang bulat saja terasa terhampar. Kalau nanti di mahsyar baru, karena eta mah seperti adonan untuk martabak kan di nya gimana nanti dihamparkan. Kalau mahsyar bukan bulat, mahsyar mah benar-benar datar. Benarnya kalau mahsyar itu datar, kalau bumi bulat. Tapi yang di sini di dua ayat tadi di ayat ininya alam naj'alil ardo mihada. Di surat ini juga Al-Baqarah 22. Allazi ja'ala lakumul ardo firasya. Allah yang menjadikan bumi ini terasa terhampar. Karena manusianya yang tadinya udah bahannya dari bahan yang hina. Bahan manusia itu dari bahan yang hina. Apa sih? Tanah. Meskipun di sini kan min ma'innya dari air yang hina, tapi kan air itu asalnya dari tanah. Dengan proses yang Allah tetapkan dari tanah itu kemudian ya jadi air yang hina itunya air mani itulahnya di sini yang dimaksudnya. Ini kan asalnya dari tanah. Tanah itu hina. Nabi Adam dulu diciptakannya dari tanah seperti apa? Tanah lumpur yang hitam Nabi Adam teh. Tanah lumpur yang hina tanah lumpur yang hitam. Tanah anu geuleuh pokoknya gitu, tanah yang buruk yang jelek. Dari bahan yang hina itu ada sebetulnya dari bahan seperti itu manusia diciptakan. Nah itu ayat yang pertamanya, korelasi yang pertama ada 3, ada A, B, C. Intinya ya tadi 1 ada kesamaan tentang menerangkan hari manusia dibangkitkan lagi. A yang demikian. Kemudiannya yang barusannya yang B, penjelasan tentang kemahakuasaan Allah di akhirat, terutama lah itunya di surat ini seperti apa kekuasaan Allah. Yang C yaitu Allah memakian cacian Allah terhadap siapapun yang tidak percaya tentang kabar ini. Akhirat lah tanya intinya. Nah kemudian yang kedua, sedikit lagi lah yang keduanya, tidak akan terlalu panjang nih ya. Ada kesamaan antara dua surat ini yaitu dalam hal menerangkan keadaan, hal ihwal, sifat-sifat titulahnya surga dan neraka.
Kemudian ada kesamaan juga dalam hal menerangkan seperti apa kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Ya, seperti apa kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa, yang taat lah gitunya, bertakwa, taat kepada Allah. Dan seperti apa siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tadi yang tidak percaya, orang-orang yang menolak, mengingkari itu adanya kebenaran berita dari Allah ini. Kemudian juga menerangkan secara umum situasi dan kondisi tadinya betapa mengerikannya, betapa tadinya Rasul kan menyampaikan nanti kedukaan itu, duka dan kesusahan manusia pada hari kiamat di mahsyar, bukan hanya hari kiamat, di mahsyarnya saja gitunya. Tadinya hadisnya duka dan kesusahan manusia di mahsyar itu di luar kemampuan batas manusia memikulnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, korelasi ketiga, ada tiga hal gitunya korelasinya. Surat ini, surat An-Naba ini merinci apa yang disebutkan secara global di surat Al-Mursalat. Jadi di surat Al-Mursalat ada penjelasan secara global, secara garis besarnya. Di surat ini penjelasan rincinya. Ya, surat ini merinci apa yang disebutkan secara global di surat sebelumnya, yaitu di surat Al-Mursalat, yaitu tentang di surat Al-Mursalatnya yang terdapat di ayat 12 sampai 14. Li ayyi yaumin ujjilat. Kapan gitu waktu itu, nanti itu kapan gitu ya. Li yaumin nepi ka iraha mun orang mah. Ieu teh engke we hayo ngol ditanya terkiraha atuh ieu teh. Itulah kurang lebih tanya li ayyi yaumin ujjilat. Nanti itu kapan? Liyaumil fasli, yaitu pada hari yang sudah ditetapkan. Wa ma adroka ma yaumul fasli. Tahukah kamu apa itu hari yang ditetapkan? Nah, itu di surat Al-Mursalat ayat 14 sampai 12. Nah, di surat ini inna yaumal fasli. Ya, karena di surat Al-Mursalat tadi Allah menyebutkan liyaumil fasli, sebutannya pada hari yang yakin gitu, yang pasti, pada hari yang tidak kita menyebutnya hari, bukan hari, isinya waktu, itu pada waktu, pada masa, pada saat itu nanti yang sudah ditetapkan dan tidak ada keraguan lagi. Inna yaumal fasli kana miqota, sesungguhnya hari yang ditetapkan itu kana miqota, lah bahasa orang namanya, sudah ditetapkan waktunya. Ya, sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Hanya tentunya kan untuk hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah kan menjawab secara diplomatis. Mal mas'ulu bi'a'lama minasail, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kalau tentang waktunya malaikat Jibril tidak tahu, Rasulullah juga tidak tahu. Yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat itu hanya Allah, dan Allah tidak membukanya kepada siapapun. Bahkan malaikat, bahkan Nabi sebagai utusannya juga tidak diberitahu. Dan Al-Quran sendiri sudah menerangkan bahwa hari kiamat itu terjadi secara tiba-tiba. Satu lagi ya, kebetulan nih baru sekarang hari apa nih? Hari Selasa kemarin kan ada gerhana bulannya. Selasa kemarin kan terjadi gerhana bulan, di mana gerhana bulan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah setelah menjadi nabi hanya satu kali. Jadi Rasulullah pernah melaksanakan sholat gerhana itu hanya satu kalinya, karena beliau hanya mengalami satu kali gerhana selama menjadi nabi, hanya satu kali. Ini maksudnya yang ini nih. Ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW merasa ketakutan yang luar biasa. Karena beliau takut
Kejadian gerhana ini kemudian diikuti dengan kiamat. Adik-adik bunci orang Rasulullah teh begitu kejadian gerhana nih, karena beliau takutnya kejadian gerhana itu kemudian diiringi itu dengan kejadian kiamat. Maka kan Rasulullah memerintahkan segeralah bertakbir, segeralah berzikir, berdoa kepada Allah apabila terjadi kiamat. Gerhana apabila terjadi kiamat geus pabolita semua bener ah. Betul memang sudah. Yang barusan itu baru korelasinya, baru dua, berarti satu tentang nama surat ini, dan yang kedua korelasi antara surat An-Naba dengan surat sebelumnya. Ada 3 tadi korelasinya. Hanya bagian pertama itu terdiri dari A, B, C lah itu tadinya. Terserah tuh 21. Nanti berikutnya ini tentang tentang apa nih yang di sininya nih. Makna global. Ya sepertinya ini ya demikianlah ini kitab At-Tafsirul Munir ininya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti berikutnya makna global dari surat An-Naba ini. Yang seluruhnya itu ada berapa? 4 berapa ayat teh? An-Naba 46, 42. Oh 40, seluruhnya 40-nya. Itu yang terakhir gitu ayat ini kan penyesalan orang kafir, andai aku ini menjadi tanah sajanya siageus di neraka maka rasa. Setelah di neraka mereka mengatakan mun baheula teh nya jadi tanah. Nah, jadi 40 nanti di mana globalnya dulu, tapi nya mana global surat An-Naba dari ayat 1 sampai terakhir sampai 40 ini dibaginya terdiri dari 1 2 3 4 5 6. Makna globalnya ada 6. Dari 1 sampai 5, kemudian dari 6 sampai 16, dari 17 sampai 20, 21 sampai 38. Nah, kemudian sampai 2 ayat terakhir. Jadi 40-nya dibagi menjadi 6 makna global.